Jadi kaum muslimin tak tiru saja awak labah, kan tak rusak pergaulan awak di orang lain tu dah. Kaum muslimin itu sebahagian Al-Quran, nilai-nilainya lah kita implementasikan di dalam hidup. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, kini harilah lewat setengah Ramadan. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini? Ya kan? Beribadah yang lain selain dari puasa. Hendaknya merubah kita kepada yang lebih baik dalam urusan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al-hadirun, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala aidan, wa awha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Summa kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalif alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Wa fi ayatin ukhra, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Nurul Ilmi, keluarga besar Universitas Andalas, yang kita muliakan Nenek Mama Universitas Andalas, beliau Bapak Rektor, dan juga hadir mantan rektor yang kedua-duanya di Minang kita sabui Nenek Mama. Di perguruan tinggi kita ini
Beliau adalah nenek mama urek tunggang pucuk nan boleh di negari. Dahan rampak daun narimbun jo pusako. Putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuo. Tunggak tuo di dalam kampung ayam putih tabangnya siang. Kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Semoga beliau sehat walafiat. Kemudian Bapak Ibu pemuka-pemuka masyarakat, ibu-ibu dosen dan bapak dosen, bapak dekan dan wakil dekan, seluruh keluarga besar Universitas Andalas, kacik nak disabut namo, gadang nak diimbau gala. Semua kita ini adalah hamba-hamba Allah yang berada di masjid Allah, yang berasal dari Allah, juga akan kembali kepada Allah. Karena kita lahir dulu suci, mudah-mudahan dosa yang kita buat dan diimbangi dengan istighfar dan amal saleh, kita berharap semoga semua dosa kita diampunkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat saja bapak ibu-ibu. Lalabia 2,5 tahun ambo ndak berkunjung kaunan. Sebabnya piruh COVID-19 balik. Kabarnya dari kota Wuhan. Mabuklah orang sedunia. Taruhlah kita beramal saleh, balindung kita pada Tuhan. Semoga kita tainda dari virus corona. Tapi kalau nan coronanya tu sajak Nabi Adam lah paralu. Corona, kopi, rokok, nasi. Dan itu sebagian kita tidak bisa meninggalkan, terutama rokok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan lahiriah dan batiniah. Amin ya rabbal. Bapak tulang bocek lagi. Jangguy lah putih serupa perak. Tandonyo Ustaz Allah tuo. Amal salih kita banyak. Semoga nanti masuk surga. Amin ya rabbal. Siang ini keluarga besar Universitas Unan memperingati turunnya pedoman hidup, yaitunya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara Jibril. Pada suatu saat Jibril itu memperlihatkan rupanya, pada suatu saat ayat itu turun gemercing. Tidak kelihatan bentuk Jibril itu oleh Nabi. Tapi Al-Quran itu sudah keluar dari dada beliau dan beliau baca dengan lidah. Akhirnya beliau implementasikan dalam hidup sehingga ketika orang bertanya kepada istri beliau, di kalau bertanya Pak, jangan salah alamat. Kasih orang kau nampak yang rancak ditanya ke istrinya. Bab itu Pak Ustaz, istri ko selain dari Allah dake jawab, istrilah nampak yang dake. Bab itu salapi sekatiduran sabanta sekalang ulu bakti wangnya pengguang kabau tampak cie tampak beru. Kalau pai barale babuai baju papa mama turun dari oto tu bapa cien bau istri ko sampai ke tenda. Padahal di rumah cakap sama. Ini bapak-bapak. Baitu dakiknya suami istri. Ditanyalah oleh sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang dekat dengan Nabi, supaya tarangnya tarang balate, indak tarang balendo, ya Ummul Mukminin. Kepada siapa beliau bertanya? Kepada istri Nabi itu.
Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Rasulullah itu kesehariannya, Bu? Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Jadi seluruh isi Al-Quran itu jadi fi'il perangai Nabi. Jadi karakter beliau sehari-hari. Sehingga Nabi itu bapak-bapak tidak tergoyahkan oleh siapapun. Ya kan? Kaum muslimin itulah yang akan kita tiru. Insya Allah. Kalau Allah mengendaki. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau pas seperti Nabi tidak mungkin, Pak. Karena kita manusia biasa. Manusia biasa ini ada dua bisikan ke dalam hatinya. Pertama, bisikan malaikat kepada yang baik. Yang kedua, bisikan setan kepada yang buruk. Dan dua itu diilhamkan oleh Allah ke dalam setiap diri kita. Apa bunyinya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan oleh Allah yang pertama sifat fujur. Sifat fujur itu Bapak Ibu, tulahado saja awak dari bayi. Bangun kau itu Ustaz. Ambo orang tua ambo 9 kali melayan Pak. Kemudian ayah ambo namanya Jarmias. Gala Sultan Tumbijo. Iyo sangat subur bijonya ko 9 anak. Alhamdulillah. Para jemaah, ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang saya muliakan. Tapi ayah saya itu usia 54 tahun sudah meninggal. Begitu beliau meninggal, apa yang bapak lihat viral di HP bapak masing-masing. Bagaimana orang meninggal itu? Tabuh di gua tigo-tigo, badan baganjua babalik pulang, katampe asa mulo jadi, suri ke tanah nan sabingkah. Badarun aye pamandian, balas bunyi cabiak kapan, dikocong di kabek limo, langkok si tanggi aye bungo. Bararak badan kasurau, tibo di surau dibujurkan, mair yang salat ampek takbir. Sudah tu menuju ke pusaro Pak. Iyolah pandam pakuburan. Tagolek di liang lahat, tanah sabingkah bapa kalang, mair yang madok kabilat, di batih papan nan sahalai. Badoroh tanah panimbunan, tatagak mejan nanduo, manyalo si pudiang hitam. Doa dibaca penghabisan, kubur tertimbun orang pai. Awak nalah pai ko rumah kos 7.000 petak. Awak ngerti? Bini mudo, idahnya lah sampai nyo nikah orang lain. Nyo bawa lakinya ke rumah awak nalah meninggal kok. Bapak-bapak, ibu-ibu, awak betul sedari kubur jelia. De balaki jando dengan. Itu nangka kita agak-agak ini bersama-sama Pak. Di Allah tidak tentu rektor Pak. Tidak tentu ustaz. Tidak tentu pesilat. Kalau ajal telah sampai, kita kembali ke hadiratnya. Pada saat kita masuk kubur itu, itulah saat kita memulai hidup yang sebenarnya. Kenapa? Hidup di dunia ini main-main saja. Ya kan? Jadi rektor 5 tahun lah ditukar orang. Jadi presiden 5 tahun ditukar orang. Jadi apa saja. Akhirnya dari atas pentas, kita akan turun ke bawah pentas. Dari punggung bumi, akan masuk ke dalam perut bumi. Jadi kalau ada teman-teman meninggal, keluarganya dan segala macam, kita pergi melayat. Dipersilakan Bapak Rektor, Bapak Dekan, memberikan kata sambutan malapeh mai ko ke kubur. Itu contoh ya. Di sini Pak, seringkali orang salah Pak. Apa katanya? Mari kita antarkan beliau ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Bisa jadi orang ateis, Pak. Kalau dikecewain kubur itu terakhir. Panjang masalah sudah selesai. Tapi kalau karena rako diantar, ayo tempat terakhir.
atau ke serubo diantan ia sampai terakhir, tapi ke kubur sampai transit masuk panjang le sesudah itu. Itulah gunanya kita implementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tidak tertiru dawak Nabi itu, tidak lah Pak. Ya kan? Kita tiru selabah. Sebab itu orang Minang acok menjadikan alam jadi guru. Panaki pisau sirawi, ambil galah batang lintabuang, salodang jadikan niru, nan satitik jadi kalawi, nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Kalabah sewa berguru Pak. Itulah ranca akhlak. Ba mengkolabah Ustaz, lain tapi referensinya tuh. Sebab labah ko dijadikan oleh Allah ceritanya di dalam Quran. Maka ada surah namanya surah labah, An-Nahl, surat lebah. Kebetulan ini di ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli. Maka Allah mengilhamkan kepada lebah. Jadi serangga binatang bisa memahami apa yang disampaikan Allah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitasnya. Apa kata Allah kepada lebah ini? Lebah, buatlah sarangmu di bukit-bukit, di rumah-rumah, emper rumah manusia, dan di pohon-pohon, dan ikutilah jalan Tuhanmu. Jadi lebah saja disuruh oleh Allah membuat tempat tinggal rumah. Ya kan? Karena apa? Lebah itu juga berumah tangga. Ada lebah jantan, ada lebah betina. Lebah jantan ini bapak-bapak tidak dibiarkan istrinya untuk mengais rezeki. Katanya ke bininya, dia di dalam sarang salah. Dialah udah pergi mencari makan. Ya kan? Kalau di pohon-pohon kayu di mana suka membuat rumah Ustaz? Di pohon kayu na mengandung gatah. Amacang ku ini coba tak? Anyo enggak di batang itu. Ya kan? Kata Nabi, al-mu'min kan nahli. Orang mukmin itu seperti lebah. Bagaimana lebah? Dia cari tempat tinggal, lokasi yang baik, lingkungan yang baik. Dia tidak suka tinggal di tempat kumuh. Kemudian di emper-emper rumah manusia, di emper kantor. Saya yang sering kali melihat Pak di BI, di emper-emper atap BI itu ada labah masalah. Namun sembarang enggak. Atau lebah. Jadi kalau lebah ini kita tiru sesuai dengan hadis Nabi tadi, al-mu'min kan nahli, orang mukmin seperti lebah, makanya orang mukmin itu bersih diri, bersih hati, bersih pikiran. Tidak ada berburuk sangka kepada orang lain. Jadi lebah itu suatu percontohan yang baik diberikan oleh Allah. Nya ndak suka membuang-buang hari Pak. Hari sehari di Parampik, malam semalam di Patigo. Ada labah nampak ada Pak, sudah salat tarawih hanya main domino. Tak ada Pak, langsung lalu. Tak ada Pak. Itu labah. Kerana biswa nyoka bakureh lo balik mencarian anak istri. Aku lebah itu. Kaum muslimin yang dikumpulkannya untuk menjadi madu diolah di dalam sarangnya, dia kumpulkan madu-madu bunga. Kalau ada apa membali madisa labah kunyang atau labahnya nanado di Sijunjuang Jodar Masraya, mangko madunya sama jo kulit lanse nanyo komsin situ. Kalau ada labah serupa manggih kulit manggih madunya atau labah batu busuk jelema mani. Sebab siko banyak buah
Manggi. Tapi nan terkenal limau mani. Tak ada limau mani juga. Manggi namanya. Muju labah pun tak makan batu baru. Kau tak tu hitam lah madunya. Jadi enggok ditampek nan baik, nan nyo irui madu-madu bungo, nan nyo kaluan, nan elok pula. Itulah dia madu lebah. Bapak-bapak, ibu-ibu, baralah mo nyo enggok ditampek inyo basarang tu. Lebih kurang 4 bulan. Kira-kira ada ndak labah kau kuliah di teknik sipil? Ndak kan? Tapi nyo membuat sarang pak, nyo gantungan ke kayu tu pintu-pintu sarangnya tu maduk ke bawah. Tapi ndak ada terserak madunya. Ke bawah maduknya ndak manitiak madu tu. Coba bayangkan. Ya kan? Walaupun dia serangga, diberi kepandaian yang luar biasa, ndak tamakan di utak awak dah pak. Makanya Allah mengatakan, apa yang kamu lihat itu adalah suatu percontohan. Banyaknya lain pak. Calik dia pak tampu membuat sarang. Nyobao salai-salai daun tu katih. Sarang tampu tu lah yang paling rancak. Padahal dia seekor burung. Nyoboi bala buang ke bawah tu. Karena talu anak tampu ko lama dimanci. Nyoboi sarang ko di ujung daun kerambi abala buang lah itu. Hilang ke manci, tidak bisa. Iya kan? Siapa yang bisa menjalin daun seperti sarang tempur itu? Tidak ada kita yang kemampu itu. Maka makhluk Allah ini ditunjuki oleh Allah semuanya. Ayam, nyo tunjuk elok dia Allah. Pukul 3 jagoan lah yo. Ang jagoan rektorunan jodekan tu untuk salat tahajud. Iya kan? Nyo kena dola awak nampak malih salat malam kau. Hanya jagoan de ayam. Tapi lagi ayam yang dari Solok tu 3 lenggek kukuknya. Kuku. Hanya jagoan kita untuk salat tahajud pak. Cuma awak nama dah. Apa man ku ayam tu capek jo jagonya tu Ustaz. Dia capek lo malam. Asal tabanam mataharinya masuk lah. Kalau ayam beranak ketek, cir. Masuk anak Ustaz. Lalu keluar. Adanya nonton TV makan kecang tajin. Nah, langsung selalu. Sego kutigonya jago lo ni. Itu contoh teladan untuk kita. Bapak Ibu, kemudian setelah labah tu anaknya pandai tabang. Iya kan? Inyo sadonya bang guluang kate. Anyo pindah le. Nyo tinggal batang cubadak tadi. Cubadak nan nyo inggo batang tu buahnya lah masak. Apa kata lebah itu dia berbunyi, Tuan? Ketika ambo datang dulu ambo nak melapor ke Pak RW je Pak RT. Terima kasih ya Tuan. Anak kami lah pandai tabang. Dima kami enggok tadi baaran tiang kami enggoi serupa itu jo kami tinggal ndak kami rusak rantiang cubadak Tuan. Kini cubadak lah masak. Sebenarnya banyak maliang ingin ambil cubadak ko, tapi de ambo menjago pakai biso ndak lantai hangannya. Sampailah cubadak apa ko masak. Kami kepindah lepak anak kami lah pandai tabang. Kalau apa berkenan kami iduk kami lai mangko nak dimakan lah ndak ado mangko dimakan. Lai tasiso jo untuk apa manisan agak sebotol lemon. Ambillah kami pindah le. Terima kasih Pak. Acu itu awak andaknya Pak. Dima tinggal jan jadi saliang kaneh. Dia terengah ada Pak dong. Iko dimati enggak rusak tetangga sebalik dek perangai awak. Tirulah labah. Ya kan? Dimati enggak anaknya tinggal. Sampai tinggal tu naknya rusak, manisannya tinggal pula. Manis labah tu untuk Ustaz. Cari Al-Quran balik ayat di bawahnya. Itu tak promosi orang tukang ubek. Ya tu Pak. Allah nan mengecian. Min butuniha syarabun. Dari perut lebah itu keluar madu. Warnanya bermacam-macam. Itu nak nambah kecil tadi.
Ada nang kuning, ada coklat, ada agak coklat tua. Sesuai johanannya makan. Nah, ini bapak-bapak. Makanya kita makanlah yang halal-halal. Kaum muslimin, mana rancak labah je lango hijau? Dari segi fisik, Pak. Rancak lango hijau, Pak. Lango hijau tu bentuk kumbang jati saya. Kemudian matonya datar, kanyangnya lawe, kakinya sama panjang. Labah kanyang tabu dua, kulit pirang, kaki panjang sawalah. Tapi akhlaknya rancak. Kalau nyoinggok di bungo mairi sari-sari pati bungo tu Pak, nyo ndak sekadar jadi parasit dah. Mangga manolong bungo kok. Bungo kan sama Jawa, ada bungo jantan, ada bungo betina. Tapi dia tidak bisa menyalurkan hasratnya sendiri. Nencik tumbuh di Rimbo Kalimuntiang dan Pilihan Teh. Politeknik di Pilihan Teh juga. Seolah kemari fekon. Acik di fekon ke tumbuh bunga. Cik sinan. Nencik jantan, cik betino. Tertahan secintaan. Kalau awak kan bisa menurut lawan jenis awak, Pak. Kalau kena hati, Pak. Alun tahu awak orang tu lainnya membelakang. Bisa aja dikoder. Abang Ngo tak bisa cerita. Ya kan? Ketika labah enggok di bibit bunga jantan, kakinya nam panjang sebelah tu pakai perakik, Pak. Alakik lah di kakinya tu bibit. Kemudian enggok ke bunga batino, amanikah lah bibit. Terima kasih lebah. Engkau telah menghubungkan silaturahim kami. Selama ini cinta kami tertunda, sekarang sudah terhubung. Engkau rela menjadi P3N kami. Atau labah. Jadi labah kau tidak ada Pak memutus silaturahim, tapi menghubungkan silaturahim. Akitok pakaro pangkek jo kedudukan kau Pak, amu hendak babuni di masjid. Nanti baik ke sini nampak lawan politiknya kau benar. Ngeri. Alabah hendak pernah gitu tu. Padahal hendak pernah kuliah. Hanya lebah. Kemudian lebah tu punya biso, sengat. Tapi ambo selama hidup Pak lah 70 tahun kurang 2 bulan umur kini. Alunado ambo mencari labah masuk ke pasar raya nyok pantai orang mengalih. Tak ada Pak. Orang mengalih tu ada yang mengicuh timbangan, ada yang mengurangi meteran, ada yang tidak menyempurnakan takaran. Nyok kicuh orang membeli. Ya kan? Tapi lebah tidak mau. Karena apa? Tidak urusan dia. Tapi kalau labah dapat digaduh ketenangannya Pak. Lekan nama Pak Jenderal berbintang P. Tuan Pak pangkai tukam. Ya bantu itulah. Pakaian kebesaran tu. Itu dibawa senjata Rambo je. Nampak pelurunya sekali keluar. Atau dibawa tangkai sapu je. Apa ya kena sarang labah tu betul-betulan dek jenderal Pak. Tak tentu jenderal dengan tamuek boleh kupiah, tak tamuek kupiah tu betul. Laya do kolam sinan tabe, ya kan labah kau menyerang awak, melompat awak ke dalam tabe kau menyilam. Tak ke keluar Pak katanya ni. Acu itu labah kalau tersinggung. Musuh hendaknya cari sangketo, hendaknya adang basuh pantangnya ilaan. Lai dapat pantun labah kau. Pandai lah nyoba pantun Pak. Diam dia rotan bakabe, diam dia karaji rumpui. Iko na labah saja ketek bapantang babalik suri. Bisa orang meninggal disengat lebah ini. Tapi tidak sembarangan dia menyengat itu. Kecuali orang yang mengganggu hidupnya. Orang mukmin betul Pak. Tidak ada nak mencari musuh. Orang lain nak bermusuh je orang mukmin kau Pak. Ya kan? Adonan Al-Quran, iriangan biola. Tapi apa itu videonya? Ya kan? Anyo bawan irama membaca Al-Quran tu sesuai jo irama negarinya. Ya kan? Tak bisa Pak. Saluang darek karancak didengar tu ha. Tak bisa dibawa ke ayat Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Anda bisa. Nggak bisa. Iramanya harus bentuk Ustaz Fadli tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada spesial. Jangan diubah-ubah. Kita mengikuti Rasulullah bukan mengikuti Arab. Kebetulan Rasulullah itu orang Arab. Kok orang Limomani? Pasti bahasa Limomani lo Al-Quran itu turun. Ya kan? Kebetulan beliau orang Arab. Dan seluruh Rasul yang 25 itu dilahirkan oleh Allah di sekitar Jazirah Arab. Sajak dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Jadi kaum muslimin tak tiru sedia awak labah. Kan tak rusak pergaulan awak di orang lain tu dah. Kaum muslimin itu sebahagian Al-Quran, nilai-nilainya lah kita implementasikan di dalam hidup. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, kini harilah lewat setengah Ramadan. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini? Ya kan? Beribadah yang lain selain dari puasa. Hendaknya merubah kita kepada yang lebih baik dalam urusan apapun. Ya kan? Jangan bertambah jelek kita, bertambah baik. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Seseorang yang kualitas kerjanya, ibadahnya lebih baik dari hari yang lalu, fahuwa rabihun. Itu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi. Siapa yang kinerjanya, ibadahnya sama saja dengan hari kemarin, fahuwa khasirun. Itu orang rugi. Ada yang bahaya lagi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi. Siapa yang ibadahnya, kinerjanya lebih jelek dari hari kemarin, fahuwa halikun. Itu orang celaka. Mana yang kita pilih? Pasti kita ingin menjadi orang menang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang terhormat, tidak ada kampus yang seindah di Unan ini di Asia Tenggara. Maka bapak-bapak, kita rawatlah dia sebaik-baik. Karena kita mayoritas beragama Islam. Jadikanlah nilai-nilai Islam itu untuk memajukan pendidikan di negeri kita ini. Apa Allah mencari baru bacamin di pantai Gondoria? Alulah. Apa ilah gak sekali? Ambo di bawah lo dek kawan mengaji di Musajid Nurul Bahri itu. Ya, baik kita mencari baru bacamin. Bapak-bapak ibu-ibu sampai pandainya nyopak ini. Apa pandainya itu pak? Pindah. Hebat. Kalau baru itu sudah mencari bantunya dalam jamin, kan ada perubahan tak? Apa perubahannya Ustaz? Payunya ke tukang nyai. Agak baru aja tukang nyai. Iku ambo salamo ko memanjik kerambia batilanjang seda. Setinggi itu kerambia nanambo panjik, banyak lu orang mencari di bawah. Jangan bantunya badan ambo batilanjang dari kepala sampai ke kaki. Kini ambo kabarubah lah. Bolehlah pakai enggak dua stel cik tukang jahit. Ale ada pengana baru cik tu. Nah ada pak. Sudah baca mintunya bertelanjang sampai gini. Di kalau tidak ada perubahan wak kena baik. Sudah memperingati Al-Quran turun kok. Atau sama saja baru baca min. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Amin. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Batang gadang lah hamba panjik, dahan joran tiang lah hamba titih, karena di sini terletak pangkat tangkai. Salamu hamba memanjik batang menitih dahan. Kok tagoyang bunga sedang kambang, talantak putih sedang laki. Dek capek kaki tangan hamba ke Pak Rektor dan seluruh jajaran di Universitas Andalas ini. Ambo minta maaf dari ujung kaki sampai ujung rambut. Saya maaf Tuhan. Semoga Allah mengampunkan kita.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.